Kembali Pastor ke persoalan di mana Pastor mengalami situasi atau ada polemik di tempat Pastor berkarya. Sebenarnya ini lebih ke persoalan tata kelola. Bagaimana sebenarnya gereja Katolik mungkin karena terlalu serius di upaya untuk melayani kebutuhan umat terkait dengan iman dan ibadah mereka, ada hal yang dilupakan, misalnya tata kelola ini. Paus Fransiskus sendiri sudah mengatakan bahwa saatnya gereja menjadi kotor dan terluka karena sudah turun ke jalan-jalan gitu kan, daripada gereja yang eksklusif lalu diam di menara gadingnya sendiri. Itu menjadi sinyalemen sebenarnya bahwa antara urusan-urusan gereja dan dunia bukan lagi hal yang dikotomis dan bisa dipisah-pisah, Pastor. Sehingga tata kelola yang baik, good governance itu memang sudah selayaknya masuk ke dalam institusi atau pelayanan gereja Katolik. Ketika ada kasus yang Pastor alami, juga menjadi kekecewaan banyak umat, sangat terlihat jelas bahwa hierarki atau otoritas itu kemudian mengatasi tata kelola yang baik itu yang harusnya berjalan dengan benar. Bagaimana respon Pastor sendiri? Apakah benar akar masalahnya di situ, dan mungkin Pastor bisa cerita dari awal, dari ketika bibit-bibit ini muncul misalnya. Bagi saya itu memang gereja itu memang terdiri dari pembinaan iman, pembinaan intelektual, dan kesehatan itu sendiri, kan gitu. Kebetulan kita di Asisi itu punya tiga ini. Oke. Punya tiga ini lengkap ya. Kalau misalnya di banyak tempat itu kan ada yang konsen langsung di pendidikan doang, ada yang hanya konsen di kesehatan, ada yang hanya konsen di iman, kan gitu. Menarik adalah Asisi sejak awal itu menggandeng tiga hal ini. Iman, gereja, pendidikan, sekolah, kesehatan, klinik. Kita dari awal pendirian paroki Asisi, dengan berbagai situasi yang melatar belakangi dulu, maka tiga ini dipilih oleh pendiri kita, memang Pastor Bart Jansen, untuk menanamkan dasar iman di Asisi itu adalah iman, pendidikan, dan kesehatan. Ketika saya diminta oleh Pastor Damian untuk menjadi Ketua Yayasan 2017, bagi saya bongkar sejarah dong. Kebetulan sejarah Asisi sempat saya ikut menulisnya di tahun 2016. Dan hampir semua sejarah di 2016 memang saya yang menulis itu. Dan saya lihat bahwa Pastor Bart Jansen sebagai pribadi punya concern yang sangat luar biasa untuk membangun tiga hal ini. Dia awalnya pingin gereja doang, tapi banyak kesulitan, Mas. Yang kedua, dia mulai, wah ini harus ada pendidikan mungkin. Maka dibangunlah sekolah. Rupanya masih belum lengkap, karena didirikanlah juga Balkesmas zaman dulu. Sekarang sudah berubah menjadi Klinik Pratama Asisi. Itulah Pastor Bart Jansen melihat ini penting dalam konsep meletakkan iman yang kuat didasarkan juga pada pendidikan yang kuat dan kesehatan yang stabil, kan gitu. Dan ini dibangun dengan sangat luar biasa. Jadi ketika 2017 saya diminta menjadi ketua yayasan, karena iman itu kan sudah ditangani oleh paroki. Sementara sekolah dan kesehatan oleh yayasan. Ketika saya diminta menangani sekolah dan kesehatan, saya memang serius untuk membangun ini. Dan saya temukan bahwa kebanyakan sekolah dan pendidikan kita itu kan kita berbangga atas kehebatan masa lalu. Sementara kita tidak membangun sistem yang baik untuk membentuk pendidikan yang baik dan kesehatan yang baik itu. Kan kita selalu cerita, oh kita sekolah zaman dulu begini, hebat begini-begini. Tapi zaman sekarang kan kita nggak bangun itu.
Kecuali Mas itu sekolah-sekolah langsung di bawah ini pengelolaan oleh kaum-kaum berjubah. Iya. Sebut saja Canisius, sebut saja Ursula, atau ini Tarki macam-macam, atau yang lain. Itu mereka karena punya konsep yang jelas dari awal. Iya. Sementara kita misalnya kayak di paroki, pengelolaan pendidikan, kesehatan, iman yang langsung di bawah paroki, rata-rata itu agak kacau. Tadi disebutkan itu tata kelola itu tidak dibangun dengan baik. Bagi saya itu kan iman, kesehatan, dan sekolah itu kan kayak ekosistem. Iya. Iya. Kayak ekosistem ini. Iya. Di situ hidup berbagai macam tumbuhan, binatang, manusia. Iya. Bagaimana dibangun supaya pendidikan ini bisa mendukung iman, mendukung kesehatan, dan semua itu kan satu rangkaian yang luar biasa. Atau kayak orang kampung saya istilahkan itu kayak 3 tungku. Zaman dulu kan kita masak di tungku ini. 3 batu, di atasnya diletakkanlah periuk itu. Di bawah ada api. Disitulah dimasak manusia itu menjadi hidangan yang enak dan lezat. Karena itu concern saya, ketika saya diminta membangun Yayasan Santo Fransiskus Assisi, saya ingin menggali kembali spirit yang dibangun oleh Pastor Bart Jansen itu. Oh Tuhan, ku cinta Assisi, ku sayang Assisi, rindu Assisi, inginkan Assisi, butuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya untuk Assisi.